Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Untuk berkat limpahan rahmat serta taufiknya, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam, dan insyaallah pagi atau siang ini kita akan bahas hadis nomor 187 dan 188 yang temanya tentang qada puasa setelah meninggal dunia atau pasca meninggal dunia. Qada puasa pasca meninggal dunia. Yang gambarannya di sini sebetulnya adalah ketika seseorang meninggal dunia tapi belum sempat menunaikan qada puasanya. Seorang meninggal dunia tapi belum sempat qada puasanya. Lalu bagaimana cara mengqada setelah meninggal dunia? Ini insyaallah akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man mata, barang siapa meninggal dunia, wa alaihi siyamun, sedangkan ia punya hutang puasa. Jadi barang siapa meninggal dunia sedangkan ia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa untuknya, maka walinya yang berpuasa untuknya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau menambahkan, wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fin nadri wa huwa qaul Ahmad ibni Hanbal. Disebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan Abu Dawud mengatakan hadis ini berlaku untuk puasa nazar. Ya, hadis ini berlaku untuk puasa nazar. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal. Kemudian hadis yang ke 188, yang agak panjang ya. Disebutkan an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat. Ibuku wafat, sedangkan beliau berkewajiban puasa sebulan. Sedangkan beliau berkewajiban puasa sebulan. Afa aqdihi anha, apakah aku perlu mengqadhanya? Apakah aku perlu mengqadhanya? Faqala, maka Nabi bersabda, lau kana 'ala ummika daynun akunta qadiyahu anha. Jika ibumu punya hutang uang, maksudnya jika ibumu punya hutang uang, seandainya ibumu punya hutang uang, apakah kamu akan membayarnya? Apakah kamu akan membayarnya? Qala na'am, dia berkata, iya.
yuqda. Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat, sedangkan ia atau beliau memiliki hutang puasa nazar. Ibuku wafat, sedangkan beliau memiliki hutang puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku perlu berpuasa untuknya? Apakah aku perlu berpuasa untuknya? Faqala, Nabi bersabda, ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitihi akana dhalika yu'addi anha. Kata Nabi, bagaimana menurutmu, bagaimana menurutmu, ara'aiti, bagaimana menurutmu, law kana 'ala ummiki dayn, seandainya ibumu punya hutang uang, seandainya ibumu punya hutang uang, lalu engkau membayarnya, bukankah hal itu melunasi hutangnya? Bukankah hal itu melunasi hutangnya? Faqalat na'am. Wanita itu berkata, ya. Fasumi an ummiki. Qala fasumi an ummiki. Nabi bersabda, berpuasalah untuk ibumu. Berpuasalah untuk ibumu. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik ya, saya ulas kembali sedikit karena tadi hadisnya ada dua dan yang satu cukup panjang menyebutkan dua riwayat. Tentang hadis yang pertama tadi, sabda Nabi SAW,
Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia sedangkan ia punya hutang puasa, maka walinya melakukan puasa untuknya atau berpuasa untuknya. Tapi tadi disebutkan oleh Imam Abu Dawud pendapatnya bahwa ini hanya berlaku untuk puasa nazar. Ya, kata Imam Abu Dawud, yang ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa digantikannya puasa itu hanya berlaku untuk puasa nazar, ya, untuk puasa nazar. Kemudian ada dua riwayat setelahnya, di mana ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ibuku meninggal dunia, tapi masih meninggalkan hutang puasa 1 bulan. Apakah aku perlu mengkodoknya? Beliau mengatakan, ya, bagaimana kalau seandainya ibumu hutangnya itu uang? Ya, apakah engkau juga akan membayarnya? Maka pemuda tadi mengatakan, iya, saya akan bayar. Maka Nabi menegaskan, maka hutang Allah itu lebih layak untuk dibayar. Dalam peristiwa yang lain lagi, yang bertanya wanita. Ini dua peristiwa yang berbeda. Wanita datang bertanya dengan pertanyaan yang serupa. Ya, ibu saya mati meninggal dunia, tapi masih punya hutang puasa. Hanya di sini disebutkan puasanya puasa nazar. Ya. Maka apakah aku perlu berpuasa untuk ibuku? Kembali jawaban Nabi menganalogikan, ya, menganalogikan dengan hutang uang. Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang uang, lalu kamu bayar, itu dianggap melunasi apa tidak? Ya, itu dianggap melunasi. Maka beliau mengatakan silahkan berpuasa untuk ibumu. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang mengqadha puasa tapi sudah meninggal dunia. Di mana orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi mengqadha puasa. Maka bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apakah sebetulnya kita itu dibebani untuk menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia, atau maksudnya membayarkan hutang puasa, ya, membayarkan hutang puasa, mengqadha hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia atau tidak? Ya. Baik, di sini kita pahami dulu, ya, beberapa hal yang mungkin saya seperti biasa akan sampaikan dalam bentuk beberapa poin. Dalam fikih ini, permasalahan ini satu yang harus kita pahami, ya. Poin pertama dulu kita pahami. Ini cukup penting. Ini akan menjadi fondasi untuk kita semuanya. Pertama, ya, bahwa ulama membagi puasa wajib itu jadi dua, ya. Ulama membagi puasa wajib menjadi dua jenis, ya. Pertama adalah puasa yang diwajibkan berdasarkan asal syariat. Puasa yang diwajibkan berdasarkan asal syariat, yaitu yang dimaksud adalah puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Ini puasa yang
diwajibkan dengan asal syariat. Maksudnya apa? Jadi memang sedari awal puasa Ramadan itu wajib. Allah langsung perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukan kita yang mewajibkan diri sendiri, atau bukan kita yang melakukan hal-hal yang berkonsekuensi wajib puasa. Tapi dari awal Allah mewajibkan kita puasa. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pelanggaran apapun, kita langsung diperintah puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah puasa yang disebut dengan wajib berdasarkan asal syariat, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan bukan puasa hukuman. Itu memang kewajiban dari awal atas kaum muslimin. Nah, jenis puasa yang kedua adalah puasa yang diwajibkan bukan berdasarkan asal syariat. Puasa yang diwajibkan bukan berdasarkan asal syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah puasa nazar. Puasa nazar. Demikian juga dengan puasa kafarat misalnya. Nazar, puasa nazar itu kan jadi wajib karena seseorang bernazar. Asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita dengan puasa nazar. Allah tidak membebani kita dengan puasa nazar. Sehingga kemunculan puasa nazar yang hukumnya menjadi wajib itu karena perbuatan manusia sendiri yang bernazar. Maka kita katakan ini wajibnya bukan berdasarkan asal syariat, tapi wajibnya berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan manusia. Karena dia memilih untuk dirinya sendiri wajib puasa. Nazar asalnya nggak ada kewajiban puasa, cuma tiba-tiba saja dia bernazar. Saya bernazar kepada Allah mau puasa sekian hari, akhirnya menjadi wajib ditunaikan. Baik, maka ini kita pahami dulu. Karena nanti akan ada pengaruh di bagian poin yang terakhir. Poin yang kedua, yang kita pahami juga harus pahami bahwa ulama sepakat bahwa menggantikan puasa untuk orang yang masih hidup itu tidak disyariatkan dan tidak sah. Menggantikan puasa orang yang masih hidup itu tidak sah dan tidak disyariatkan dan tidak sah. Makanya saya ingat dengan salah satu pertanyaan yang sempat ditanyakan juga di beberapa pertemuan sebelumnya, ketika ada seorang suami yang berinisiatif ingin menggantikan puasa istrinya, mungkin istrinya belum mampu untuk mengqadha puasa, istrinya belum mampu mengqadha puasa, sehingga waktu itu mungkin kasusnya kalau nggak salah hamil gitu ya, belum sanggup untuk mengqadha puasa. Suaminya berinisiatif untuk puasa menggantikan
istrinya, qadha puasa menggantikan istrinya. Ini nggak bisa. Ya, ulama sepakat itu nggak bisa. Karena asalnya kewajibannya itu atas istri, bukan atas suami. Maka ulama sepakat, ya, mengqadha puasa menggantikan puasa untuk orang yang masih hidup itu tidak disyariatkan, bahkan tidak sah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat tentang sahnya atau bolehnya, ya, tentang sahnya atau bolehnya puasa qadha, ya, sahnya atau bolehnya puasa qadha atau puasa wajib, ya, atas orang yang sudah meninggal dunia, ya, atas orang yang sudah meninggal dunia. Memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, ya, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ya, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh atau tidak sah. Menggantikan puasa orang yang meninggal dunia tidak boleh atau tidak sah. Tapi Allah a'lam bishawab, ya, pendapat pertama ini penampakannya atau lahiriahnya itu berseberangan dengan hadis yang sudah tadi kita simak bersama. Karena Nabi SAW mempersilahkan untuk menggantikan puasa orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka seolah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini seolah tidak sama dengan hadis. Meskipun saya yakin bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbicara bukan dari hawa nafsu, ya. Beliau berdua punya argumentasi. Karena begini, ternyata ada riwayat Aisyah dan riwayat Ibnu Abbas, ya, atau dikatakan ijtihadnya Aisyah dan ijtihadnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang menggantikan puasanya orang lain, ya. Jadi nggak perlu seseorang itu menggantikan puasanya orang lain. Itu pendapatnya Aisyah dan pendapatnya Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat. Yang padahal Aisyah dan Ibnu Abbas ini, beliau berdua adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang kita simak bersama, ya. Hadis pertama itu Aisyah, hadis kedua Ibnu Abbas. Tapi ternyata ada asar, ya, dari kedua sahabat ini yang berpendapat bahwa ada riwayat dari kedua sahabat ini yang berpendapat bahwa seseorang tidak perlu menggantikan puasanya orang
lain yang sudah meninggal dunia. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya itu lebih mendorong untuk membayarkan fidyahnya, ya, membayarkan fidyahnya. Baik, maka inilah kurang lebih masalah pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh dan tidak sah menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang kedua, atau saya tambahkan tadi ya, itu kan tadi pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, juga itu salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau tidak salah, itu pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i. Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahwa menggantikan puasa qadha, ya, ataupun puasa wajib, ya, menggantikan puasa qadha atau puasa wajib atas orang yang sudah meninggal dunia boleh dan sah, ya, itu diperbolehkan dan sah, bahkan dianjurkan, ya, bahkan dianjurkan menggantikan puasa atau qadha puasa atau puasa yang wajib atas orang yang meninggal dunia itu boleh dan sah, bahkan dianjurkan. Ini pendapat dari ini salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i yang lebih dipilih oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i yang lebih dipilih oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, seperti Imam Nawawi, ya, dan yang lainnya. Lebih condong pendapat ini. Dan ini juga yang dipilih oleh sebagian ulama kontemporer pada hari ini, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, juga Syekh bin Baz rahmatullahi alaihim. Ya, jadi pendapat kedua mengatakan boleh. Ini bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia, ya, menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia boleh hanya untuk puasa nadar saja, ya, boleh hanya untuk puasa nadar saja. Boleh, tapi hanya untuk puasa nadar saja. Berarti puasa Ramadan nggak perlu, ya, puasa Ramadan nggak perlu. Ini pendapatnya Imam Ahmad seperti yang tadi sempat dinukil oleh Imam Abu Dawud di awal hadis yang kita baca. Ya, ini pendapatnya Imam Ahmad seperti yang dinukil oleh Imam Abu Dawud dari hadis awal yang kita baca. Baik, jadi memang dalam masalahnya ada perbedaan pendapat, ya. Tapi Allah a'lam bishawab. Kalau menilik kepada hadis-hadis yang sudah kita simak tadi, nampaknya yang lebih dekat itu pendapat yang kedua. Yang lebih dekat dengan hadis, dengan pengamalan hadis, itu pendapat yang kedua. Yaitu apa? Boleh menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia dan sah, pahalanya sampai, ya, pahalanya sampai. Insya Allah ini yang lebih mendekati pengamalan hadis, ya. Maka ini maklumat dari poin yang ketiga, ya,
ada perbedaan pendapat, tapi insya Allah yang lebih mendekati pengamalan hadis adalah bolehnya dan sahnya puasa pokok ataupun wajib menggantikan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian poin yang keempat, ya, poin yang keempat, hukum asal, ya. Hukum asal menggantikan puasa orang yang meninggal, ya, hukum asal menggantikan puasa orang yang meninggal tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Makanya tadi dikatakan boleh, ya, boleh itu nggak wajib. Hal ini hanya disunnahkan, ya, hanya disunnahkan saja, hanya disunnahkan. Karena apa? Asalnya, ya, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Itu asalnya. Asalnya seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Anak nggak menanggung dosa orang tua, gitu. Adik nggak menanggung dosa kakak, nggak ada yang menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Makanya misalnya saya kasih gambaran, ada si fulan. Si fulan ini tahu kalau orang tuanya saat meninggal dunia itu punya hutang puasa yang belum dibayar, misalnya 1 pekan, 7 hari. Wah, bapak saya ketika meninggal, saya tahu beliau itu meninggal dalam kondisi masih punya utang puasa 7 hari, ya. Apakah dia wajib? Enggak. Si fulan ini apakah wajib untuk berpuasa menggantikan bapaknya? Enggak wajib, ya. Dia enggak dosa kalau seandainya tidak menggantikan puasa bapaknya. Tapi kalau ingin bapaknya lebih selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan bagi si fulan ini untuk berpuasa menggantikan bapaknya. Kalau ingin bapaknya lebih selamat di hadapan Allah, maka dia sangat dianjurkan untuk berpuasa menggantikan bapaknya. Tapi kalau dia nggak mau, ya dia nggak kita katakan sebagai anak durhaka, enggak. Karena masing-masing menanggung dosanya sendiri. Yang belum puasa kan bapaknya, ya. Masa dosanya dilimpahkan kepada anaknya, kan tidak adil, ya. Tapi kalau ingin menunjukkan baktinya, masya Allah, kepada ayah yang sudah meninggal dunia kemudian puasa, alhamdulillah. Atau mungkin anaknya banyak, ada 7, masing-masing puasa sehari. Menurut sebagian ulama itu sudah cukup, ya. Makanya di poin keempat ini bahwa asalnya menggantikan puasa orang meninggal itu gak wajib, ya, gak wajib. Tapi ini sifatnya hanya anjuran saja. Jadi tadi itu kan orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, lalu Nabi mempersilahkan, ya, Nabi mempersilahkan. Makanya nggak mewajibkan, ya, tidak mewajibkan dan tidak ada dosa
atas keluarga yang tidak mau menggantikan puasa anggota keluarga lain yang sudah meninggal. Poin yang kelima, ya, poin yang kelima, disebutkan di hadis yang pertama tadi bahwa yang menggantikan puasa itu walinya. Ya, disebutkan pada hadis yang pertama bahwa yang menggantikan puasa itu walinya. Siapa yang dimaksud wali di sini? Ya, siapa yang dimaksud wali di sini? Yang dimaksud dengan wali di sini adalah keluarga. Ya, keluarga. Khususnya adalah ahli waris. Ya, khususnya adalah ahli waris. Maka mereka yang lebih dianjurkan untuk menggantikan puasa anggota keluarga yang meninggal. Ya, keluarga khususnya ahli waris, mereka yang lebih dianjurkan, lebih ditekankan untuk menggantikan puasa anggota keluarga yang meninggal. Loh, kalau ada orang lain yang bukan keluarga mau ikut puasa membantu, ya, mengganti puasanya yang meninggal, gimana? Tetangganya mungkin saking dekatnya, saking apa ya, berterima kasihnya mungkin, ya, ingin memberikan kebaikan kepada tetangganya, bilang mungkin sama anaknya, "Mas, saya tak gantiin puasanya bapak ini dengan boleh enggak?" Nah, yang seperti ini menurut sebagian ulama boleh. Ya, jadi orang lain yang bukan keluarga, ya, orang lain yang bukan keluarga boleh ikut menggantikan puasa yang sudah meninggal, ikut menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Tapi sebagian ulama itu memberi syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya harus dengan seizin keluarga mayit. Ya, harus dengan seizin keluarga mayit. Ya, jadi poin kelima ini asalnya ditekankan, yang dianjurkan adalah keluarga, khususnya ahli waris, untuk bisa menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Tapi orang lain pun boleh ikut serta dengan syarat minta izin, ya, diizinkan oleh keluarga mayit tersebut. Nah, terakhir poin ke-6 ini agak panjang. Ini poin ke-6 justru fikihnya di sini, ya. Jadi sisi perincian fikihnya dari sini poin ke-6. Supaya kita nggak salah paham ini, tolong poin ke-6 ini agak konsentrasi. Jadi poin ke-6 ini tentang perincian hukum yang perlu diperhatikan, ya. Perincian hukum yang perlu diperhatikan dalam menggantikan puasa orang meninggal, ya, dalam menggantikan puasanya orang meninggal, supaya nggak salah paham. Karena gini, sebelum saya masuk ke perincian poinnya, ada sebagian orang mungkin belum memahami dengan detail, ya, belum memahami dengan detail, sehingga akhirnya malah membebani diri. Ya. Jadi contoh, ada seorang anak, ya, ada seorang anak.
yang tahu ya, jadi di suatu bulan Ramadan itu bapaknya sakit ya, bapaknya sakit. Dan kalau tidak salah tidak berpuasa selama 2 pekan ya, tidak berpuasa selama 2 pekan. Qadarullah ya, jadi selama Ramadan itu di 2 pekan terakhirnya sakit, di 2 pekan terakhirnya sakit. Qadarullah di akhir Ramadan meninggal saat sakitnya belum sembuh ya, saat sakitnya belum sembuh. Terus dia bertanya, ini bapak saya meninggal dunia dan nggak puasa selama 2 pekan sebelumnya ya, sakit sampai meninggal dunia, akhirnya nggak puasa selama 2 pekan di bulan Ramadan. Dia bertanya, apakah saya harus berpuasa menggantikan bapak saya selama 2 pekan? Ya. Kalau nggak paham akan mengatakan iya, padahal tidak ya, padahal tidak. Loh, gimana kata Nabi harus, atau kata Nabi diperbolehkan atau dianjurkan untuk menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia? Nah, disinilah kita pahami perincian hukumnya seperti apa ya. Nanti semoga saya bisa gambarkan dan semoga waktunya diberkahi Allah supaya cukup. Perincian pertama, ini poin ke-6 ya, 6.1. Jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan, ya spesifik saya sebutkan Ramadan di sini, karena ini kaitan dengan poin pertama yang tadi kita bahas. Jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang mewajibkan qadha ya, karena uzur yang mewajibkan qadha. Uzur yang mewajibkan qadha contohnya apa? Sakit ya, safar misalnya. Anggaplah kita ambil contoh sakit yang paling gampang. Misalkan ada orang nggak puasa Ramadan karena sakit ya. Contoh misalnya ada seorang bapak ya, ketika Ramadan kemarin ya sakitnya apa? Demam ya, sakitnya demam, flu gitu. Demam flu ini kan secara medis ini penyakit yang masih sangat besar kemungkinannya untuk sembuh. Insya Allah minum obat ya, harapan sembuhnya besar. Sehingga nggak bisa langsung pindah ke fidyah, nggak bisa. Nunggu sembuh nanti qadha. Ya. Nah, orang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang mewajibkan qadha. Contohnya sakit ringan kayak tadi demam, kemudian flu. Lalu dia meninggal sebelum memiliki kesempatan untuk qadha. Ya. Dia meninggal sebelum memiliki kesempatan untuk qadha. Gimana contohnya? Misalnya mulai demam di tanggal 27 Ramadan, akhir Ramadan demam. Dan kecapean karena mudik gitu ya. Capek demam tanggal 27 Ramadan, 28 Ramadan demam masih, 29 masih demam, 30 masih panasnya tinggi juga. Lebaran hari pertama, hari kedua ya sudah agak mendingan tapi masih belum kuat puasa karena masih lemas ya. Apalagi hari pertama Lebaran kan nggak boleh puasa ya. Hari kedua masih agak lemas ya, sakitnya belum pulih 100%, belum bisa puasa.
Hari ketiga Lebaran balik dia ke kota tempat kerja, habis mudik balik. Qadarullah pas balik kecelakaan, meninggal. Ya, kecelakaan dan meninggal. Padahal sakitnya bukan sakit parah tadi, cuma sakit demam flu biasa, cuma mungkin sampai seminggu. Ya, ketika belum pulih benar, dia wafat karena kecelakaan, misalnya. Nah, disinilah kita katakan dia meninggal sebelum memiliki kesempatan untuk mengqadha. Maka tidak ada syariat bagi keluarganya untuk menggantikan qadhanya. Ya, tidak ada syariat bagi keluarganya untuk menggantikan qadhanya ataupun membayarkan fidyahnya. Ya, tidak ada syariat bagi keluarganya untuk menggantikan qadhanya ataupun membayarkan fidyahnya. Enggak. Ya, sudah, itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena belum punya kesempatan. Dan uzurnya tadi bukan uzur yang mewajibkan fidyah. Uzurnya adalah uzur yang mewajibkan qadha. Beliau itu tidak puasa karena demam, karena flu, bukan karena usia tua atau mungkin sakit yang parah, gitu kan. Sakit flu, demam, tidak puasa, kewajibannya qadha kalau sudah sembuh. Qadarullah belum sembuh benar, wafat karena sebuah insiden. Ya sudah, keluarganya tidak punya tanggungan apapun. Itu pertama. 6.1. Sekarang 6.2. Mirip dengan yang pertama. Kita katakan jika seorang meninggalkan puasa Ramadan, ya, meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang mewajibkan qadha, ya, kayak tadi meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang mewajibkan qadha. Anggaplah sama ya, sakit flu, demam. Lalu setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan dia punya kesempatan untuk qadha. Sebetulnya dia punya kesempatan untuk qadha. Sembuh, alhamdulillah. Ya. Tadi misalkan tanggal 27 demam flu, 28 demam flu, 29 sampai 30 flu. Berarti enggak puasa 4 hari. 27, 28, 29, 30 Ramadan. Ya. Alhamdulillah pas Lebaran tanggal 1 Syawal sembuh. Ya. Tanggal 2 Syawal semakin seger. Tanggal 3 Syawal pulihnya semakin baik. Ya, tapi mau qadha kita katakan hal itu kan, waduh teman-teman ya. Makanan masih banyak, tamu juga masih berdatangan. Tanggal 2 sudah ada kesempatan qadha, enggak qadha padahal sudah sembuh. Tanggal 3 punya kesempatan, ya, 3 Syawal, 4. Akhirnya dia menunda. Saya qadha puasa Ramadannya yang utang 4 hari bulan depan aja lah. Dzulqa'dah. Ya. Bulan Syawal ini saya cuma mau puasa Syawal 6 hari, selebihnya ngabisin makanan. Nanti Dzulqa'dah saya baru puasa qadha. Nah, dia sudah punya momen, tapi belum masuk bulan Dzulqa'dah, qadarullah Allah takdirkan meninggal. Ya, meninggal kan bisa aja mendadak. Ya. Entah karena insiden atau apa, meninggal dunia. Padahal dia sudah punya momen yang cukup untuk qadha. Nah, disinilah setelah Ramadan dia memiliki kesempatan untuk qadha, tapi dia menunda. Ya, dia menunda tanpa alasan syar'i. Kemudian meninggal. Ya, dia menunda tanpa alasan syar'i, kemudian meninggal sebelum sempat mengqadha. Ya, sebelum sempat mengqadha.
Maka asalnya dibayarkan fidyah. Asalnya dibayarkan fidyah dari harta peninggalan mayit. Ya. Asalnya dibayarkan fidyah dari harta peninggalan mayit. 4 hari berarti ngasih makan 4 orang miskin. Ya, harta peninggalan itu disisihkan untuk beli fidyah dulu, ngasih makan 4 orang miskin. Tapi disinilah kaitan dengan bab kita. Tapi jika ada keluarga, ya, ada keluarga yang sukarela, ya, yang sukarela untuk menggantikan qadha-nya, maka itu lebih baik. Ya, ada keluarga yang sukarela menggantikan qadha-nya, itu lebih baik. Anaknya misalnya, sudahlah, gak usah bayar fidyah, saya aja yang puasa, menggantikan puasa qadha-nya bapak rahimahullah 4 hari. Ya. Anak kedua saya juga mau, anak ketiga saya mau juga, anak keempat saya juga. Ya udah, 4 anak puasa sehari bareng lunas qadha bapaknya. Kalau yang mau cuma 1 anak pertama tok gitu, ya sudah, 1 anak puasa 4 hari. Ya. Kalau anak keempat mau semua, ya udah, ya 4 anak puasa sehari selesai. Nggak ada yang mau puasa, enggak lah, saya nggak gantiin puasa bapak. Anak kedua juga nggak mau, anak ketiga nggak mau, anak keempat nggak mau. Ya sudah, fidyahnya dikeluarkan dari harta peninggalan si bapak. Bapaknya miskin, nggak punya peninggalan, ya wis. Ya. Anak-anaknya nggak mau gantikan puasa, ya sudah, berarti nanti bapaknya menanggung hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya menanggung hisab di hadapan Allah. Gitu aja. Karena asalnya anak-anaknya nggak wajib untuk menggantikan puasa bapaknya. Cuma kalau mau sukarela sangat bagus. Ya, sangat bagus. Itu tadi berkaitan dengan poin yang keempat ya, yang kita bahas. Baik, ini perincian 6.2. Saya lanjut terakhir ya, 6.3. Jika seseorang wafat, ya, jika seorang wafat meninggalkan hutang puasa nazar, ya, hutang puasa nazar. Ingat tadi di awal sudah saya sampaikan, puasa itu ada 2, ada yang diwajibkan berdasarkan asal syariat, ada yang bukan dari asal syariat. Nazar ini bukan asal syariat, ya, maksudnya orang mewajibkan dirinya sendiri. Allah gak mewajibkan, dia mewajibkan dirinya sendiri. Jadi orang wafat meninggalkan puasa nazar, ya, mungkin seorang bapak atau seorang ibu, ya, seorang ibu bernazar, kalau anak saya lulus sekolahnya, lulus sarjananya, saya akan puasa 1 bulan. Apalagi misalkan anak saya lulus cum laude, ya, saya puasa 1 bulan. Betul, anaknya lulus sarjana cum laude, ibunya berarti harus menunaikan nazarnya puasa 1 bulan. Akhirnya puasa si ibu ini, ya, puasa baru dapat 1 minggu, 1 pekan puasa 7 hari, Allah wafat. Berarti masih punya hutang puasa nazar 23 hari. Ya, karena sebulannya 30, 7 hari puasa wafat. Ya, masih punya hutang 23 hari. Maka disunahkan, ya, disunahkan bagi keluarganya untuk menggantikan puasa nazarnya. Ya, disunahkan bagi keluarganya
untuk menggantikan puasa nadarnya. Disunahkan, yang enggak diwajibkan, disunahkan. Anaknya mungkin. Tapi dalam hal ini ya, kalau tidak ada yang mau, ya, kalau tidak ada yang mau menggantikan puasa nadar, ini tidak bisa diganti dengan fidyah. Ya. Allah a'lam ya, tidak bisa diganti dengan fidyah. Nah, karena fidyah itu sebatas yang kami ketahui memang asalnya hanya untuk berkaitan puasa Ramadan saja. Adapun puasa-puasa lain yang wajib itu enggak ada ganti dengan fidyah. Jadi pilihannya di sini, kalau utang puasanya adalah utang puasa nadar, maka keluarganya kalau ada yang mau sukarela menggantikan nadar mayit, silahkan, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, nanti berarti ya si mayit yang akan menanggung hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Masalah-masalah seperti ini tetap ada selisih pendapat ya. Dan sebetulnya memang kita nggak dibebani, ini bagian terakhir ya. Kita sih nggak dibebani untuk menghitung puasa orang lain sebetulnya. Ya. Mungkin aja keluarga kan nggak tahu ya, ketika orang tuanya wafat ya, ketika orang tuanya wafat, wah ini bapak saya, ibu saya dulu pernah punya utang puasa apa enggak ya? Nggak pernah pesen, nggak pernah wasiat. Ya sudah, kalau nggak tahu ya sudah, nggak usah pusing dan nggak usah membebani diri. Nggak tahu, nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, itu seperti itu. Kalau tahu disunahkan untuk menggantikan, enggak juga nggak dosa. Ya. Allah Taala alam bisawab. Ya, ini kiranya yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Saya tawarkan dulu, perlu ada yang bertanya atau tidak? Ini sudah jam 11 lebih 10 menit kurang lebih. Baik, kiranya demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita dapatkan di kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum